Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka Nuh berkata, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit dan memperbanyak bagimu harta dan anak-anak, dan menjadikan bagimu kebun-kebun, dan menjadikan bagimu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau yang mewakili Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Ibu keluarga besar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di mushola yang kita muliakan ini dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabri, dalam rangka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Selama kita saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran, maka kita tidak akan merugi dalam hidup ini. Karena jelas apa yang Allah firmankan, seseorang itu tidak akan berada dalam kerugian salah satunya selama masih ada saling menasihati baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Sebagaimana yang pernah kita bahas Bapak Ibu, saling itu menunjukkan bahwa ada masanya kita menasihati orang, ada pula masanya kita dinasihati orang. Ada masanya kita menyampaikan kebaikan kepada orang, ada pula masanya orang yang menyampaikan kebaikan kepada kita. Ya.
Karena itu menunjukkan keterbatasan kita sebagai hamba Allah. Keterbatasan. Karena tidak ada satupun orang yang kemudian meyakini bahwa dia cukup dengan bekal untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau ada orang merasa cukup, Bapak Ibu, itu sudah sombong. Lalah merasa cukup itu atau sombong. Dan namu menerima dari orang lah itulah sombong. Ya seolah-olah ya kita sudah mumpuni ya nih, sudah mumpuni. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong itu. Ya, karena bahasa kesombongan sekali lagi raddul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Semoga Allah jauhkan itu dari kita. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sama-sama menyimak ya ayat-ayat yang dibaca oleh qari'ah di awal. Dari ayat-ayat itu ada perintah untuk memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian kita lanjutkan juga tadi membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12, itu pun salah satu kandungannya adalah perintah untuk memohon ampun kepada Allah. Maka pembahasan kita hari ini ya tentang memohon ampun kepada Allah, tentang istighfar. Dan bulan Ramadan ya pendapat ulama ya bulan ampunan. Ya, bulan ampunan. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah dengan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, salah satu hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik asatid itu kan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni. Nah, ketemu lagi di situ kan. Ghufir. Dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau malam hari, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan iman dan ikhlas mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah keutamaan bulan Ramadan, tidak siang tidak malam, Pak. Jaminan ampunan Allah terbuka selebar-lebarnya. Ya. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan yang melipat gandakan dari kehidupan kita itu sendiri. Ya. Ampunan Allah berikan, ladang pahala luar biasa terbuka lebar. Makanya saudara-saudara kita berazam, Pak, dengan beriktikaf itu kan untuk memperbesar peluang. Ya. Ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka amalannya tersebut senilai 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan, 83 tahun. Ya, kan memperbesar peluang. Ya, kalau seandainya kita langsung pulang sehabis tarawih, ya seperti itu saja yang kita dapatkan di malam Lailatul Qadar itu. Karena kan malam Lailatul Qadar sudah dimulai dari maghrib. Berarti yang kita dapat ya sebatas itu, Pak. Maghrib, Isya, tarawih,
witir, pulang. Ya kan? Tapi kalau mereka yang beriktikaf di masjid, tentu dapat amalannya lebih gitu ya. Dari iktikaf itu sendiri dapat pahalanya. Ya, ditambah lagi dengan nanti membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah, beristighfar. Nah, berarti kan ada peluang untuk memperbanyak amalan yang kelipatannya lebih dari 1000 bulan. Ya. Tadi malam di komplek itu santriwan santriwati, Pak, ya, yang di dalam program pesantren Ramadan itu ada iktikaf, walaupun 1 malam lah, paling tidak memberi sesuatu yang mudah-mudahan ada nilai pada anak-anak itu, Pak. Lain lo nikmatnya iktikaf kowe. Gitu kira-kira. Walaupun hanya 1 malam. Walaupun hanya 1 malam. Ya. Mudah-mudahan kan ada, Pak, pengalaman spiritual anak-anak kita tadi ketika iktikaf. Itu mudah-mudahan memotivasi nanti di masa-masa yang akan datang, begitu nikmatnya iktikaf ini. Kan begitu. Karena Bapak Ibu melawan kantuk itu lain pula nikmatnya. Lain lo sero. Sama jo puasa, menahan lapar itu, Pak, itulah nikmat. Ya, menahan lapar itu yang nikmat. Kalau lah makan, Pak, itulah lapar itu. Ya kan, ini menahan lapar nikmat, Pak. Menahan kantuk itu nikmat. Membaca Quran di saat mengantuk, kata ulama, Pak, itu lain lo nikmatnya, Pak. Enggak lain nikmatnya, Pak. Kalau di awak kan tidak, asalkan mengantuk sekali tutup isi Quran. Kalau kan. Nah, ya kan kalau kita begitu, Pak. Tapi kalau para salafus soleh justru kenikmatan itu di situ, Pak. Beratnya itu. Nah, ya, beratnya baca Quran, disitulah letak nikmatnya baca Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau berbicara tentang istighfar, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, asal katanya itu kan ghafaro, wazannya fa'ala. Kemudian istighfar itu wazannya istaf'ala, kan begitu. Ya. Jadi kalau ghafaro itu artinya adalah menutupi. Pernah kita dulu mencontohkan, Bapak Ibu, ada kalimat ghafaro syaib bil khidab. Orang itu menutup ubannya dengan celupan. Celupan ini maksudnya kalau di awak bisa inai atau bisa cat rambut. Nah, itu kan ditutupi, menutupi. Ya. Dengan berbagai macam niat, mungkin menutupi warna putih di rambut, ya. Maka mudah-mudahan kita menutupi warna-warna putih itu ya ada niat yang dibenarkan, gitu. Ya. Bukan untuk kemudian menyembunyikan ketuaan kita. Sebab kebanyakan orang biasanya, mohon maaf, kalau sudah dihitamkan rambut itu biasanya ke situ tuh arahnya tuh, Pak. Takut nyuduh tua, Pak. Inyo ingin duit lama tapi takut je tua, kan lucu tuh. Inyo ingin panjang umur, Pak, tapi takut je tua, Pak. Ada caranya tuh kan. Sehingga kemudian ada tumbuh tuh gelisah dia, Pak. Asalkan baca min tuh, tambah banyak sopan. Kan sebenarnya tidak ada masalah kan, itu kan normal, Pak. Normal. Dan itu tidak pula kemudian harus ditutupi kan. Karena itu kan rahmat dari Allah. Rahmat itu. Cahaya kan itu ya. Bisa membuat kita menjadi belajar, mengambil pelajaran dari tumbuhnya uban itu. Sesantiang-santiang apa menyau uban tuh. Orang tahu, sahabat. Ya, kepala ditutui warna hitam, Pak, nanjanggui putih ya. Tak bisa enggak? Ambo jambang sana nampak putih. Mudah-mudahan ini kan cahaya kan itu. Ya, cahaya. Tidak ada masalah, ya. Tapi ada yang sepertinya takut dengan uban ini, ada yang takut. Tapi hitamnya rambut asli dengan hitamnya dicat itu beda juga, Pak. Beda juga. Nampak pula bedanya. Jadi
Ghafara syaib bil khidab itu menutup. Ya. Kalau istighfar berarti kan meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosa itu. Makanya nanti Bapak Ibu akan baca hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan sahih. Innal abda idza akhta'a khati'ah. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, satu dosa, nakatat fi qalbihi nuqtah sauda, maka nanti akan ada bintik hitam di hatinya. Setiap ada dosa maka ada satu bintik hitam. Fa idza huwa naza'a, kalau dia berhenti dari berbuat dosa itu, wastaghfara, kemudian memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa tersebut, wataba, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali menjadi terang. Ya kan? Ya, artinya bersih lagi. Berarti kan menunggu ini dulu Bapak Ibu. Ketiga ini terpenuhi atau tidak? Kalau tidak terpenuhi Pak, tidak dihapus Allah. Dia yang memenuhi syarat untuk dihapusnya bintik hitam itu Bapak Ibu. Pertama naza'a. Naza'a itu artinya ya memang berhenti dia Pak dari dosa itu. Kedua istighfar, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa itu. Yang ketiga taba, ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi, baru dihapus. Berarti kapan Allah menghapusnya? Takarannya ada di sisi Allah Pak. Takarannya di sisi Allah. Sampai nanti Allah menilai, kata ulama, bahwa bintik hitam tadi itu layak untuk dihapus dari hati kita. Allah yang punya kuasa. Tapi memang harus memenuhi 3 syarat tadi Bapak Ibu. Makanya kalau baru sebatas istighfar, ya, boleh jadi Allah baru menutup Pak, belum menghapus. Allah melihat kesungguhan kita. Apakah kita memang bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, atau jangan-jangan Pak ada bahasa, ya kan, untuk kembali mengulangi gitu, ada niat lagi gitu. Ya. Maka kalau seandainya wa in ada, ini nih persoalannya Pak. Kalau dia ulangi dosa itu kembali, zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Inilah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau diulanginya kembali, maka bintik hitam itu bertambah. Ya, kalau guru-guru kita menjelaskan, kan satu dosa kan satu titik sebenarnya Pak. Kenapa kok di hadis ini ketika dia ulangi kok jadi bertambah? Dari mana tambahannya itu? Tambahannya itu menurut ulama yang masih tertutup tadi terbuka lagi. Jadi anggaplah ada 10 titik yang ditutup Allah. Tapi kemudian dia mengulangi, yang diulangi itu kan 1 titik, tapi terbuka lagi gitu. Maka jadi 11 titik dia. Kan itu penjelasan ulama. Jadi 11 titik. Itu yang disebut dengan wa in ada zida fiha. Ya, jadi kalau diulanginya lagi maka bertambah. Dari mana tambahannya? Tambahannya itu dari dosa-dosa sebelumnya yang masih ditutup, belum dihapus, masih ditutup. Nah, tutup itu dibukanya lagi, Pak. Ya, tutup dibukanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita pahami bahwa makna dari ghafaro itu menutup. Jadi istighfar memohon kepada Allah agar Allah menutup. Dan tentu lebih dari hanya sebatas permintaan kita kepada Allah untuk menutup. Tentu kita bermohon agar Allah menghapus. Tapi syaratnya 3 tadi itu. Ya. Sekali lagi, kapan Allah menghapus? Tentu di sisi Allah. Ya. Takarannya itu. Kapan dihapus? Gitu. Ada satu lagi Bapak Ibu namanya sataro.
sutra. Sutra itu kan penghalang, Pak. Penutup ya, sutra. Ya, kalau antara jamaah laki-laki dan perempuan itu kan ada sutra, pembatas. Ya, kalau ada orang sholat juga ada sutra di depannya, yang bisa kemudian orang lewat di depannya, itu sutra, pembatas. Ya, sutra. Ada namanya sataro. Sataro, kalau Bapak Ibu baca hadis Rasulullah berkaitan dengan orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ada orang yang berbuat dosa malam hari, waqad satarahullah, tapi Allah sudah tutup. Ya. Jadi kalau sataro ini pendapat ulama Bapak Ibu menutupi orang itu sehingga perbuatannya tidak diketahui orang, Pak. Itu bedanya dengan ghafaro tadi. Kalau ghafaro kan berkaitan dengan hati. Kalau sataro dengan sebab kasih sayang Allah, Pak. Allah masih memberi kesempatan kepada orang itu untuk melakukan evaluasi diri, untuk bertobat. Sehingga perbuatan dosanya itu memang belum diketahui orang, Pak. Nah, ini yang menjadi pelajaran juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat belum ketahuan orang, Pak, itu bukan dek santiang awak, Pak. Kan ada dulu tuh orang berpikir, ya, kok dek santiang amboa sampai kini alun adu ketahuan di orang. Hati-hati itu. Itu bukan dek santiang awak, tapi Allah masih memberi kesempatan tobat halai. Karajon jua, ya kan? Tanggung akibatnya. Karena kan perbuatan baik itu datangnya dari Allah, keburukan itu kan datang dari kita juga, Pak. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada perbuatan dosa maksiat yang sampai hari ini belum diketahui orang, belum diketahui teman, Pak, belum diketahui sama istri, belum diketahui sama anak, Pak, itu bukan karena hebat kita menyimpan dosa dan maksiat. Tidak. Apa yang sulit bagi Allah untuk membuka aib kita? Ya, Pak. Ya, dibuka aib langsung tahu istri, Pak. Ya kan? Dibuka aib langsung tahu anak. Dibuka aib langsung ketahuan sama teman-teman sekantor. Dibuka aib, Pak, ketahuan orang banyak. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Ya. Sampai ada cerita kan gitu Bapak Ibu. Hati-hati berbuat dosa dan maksiat. Hati-hati punya idaman lain, ya kan? Indak salah agak sekali beko ma WA. Indak salah agak sekali beko gitu. Ma SMS kan gitu. Ya, kadang-kadang kan bagi Allah tidak ada yang sulit untuk membuka. Ya. Tapi itulah bentuk kasih sayang Allah. Ketika ada orang berbuat dosa malam hari, sudah Allah tutup. Itu yang sataro. Jadi kalau sataro itu menutupi aibnya sehingga tidak diketahui oleh orang. Maka itu sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu. Agar kita melakukan evaluasi diri, jangan diulangi lagi. Makanya banyak orang Bapak Ibu sudah dikasih kesempatan, nyulang loh, pas mau ulang tuh karena ya, Pak. Pas mau ulang tuh karena. Bagi cek kawan ambo sebenarnya tahu tuh. Beliau itu keraja, ya. Cuman dia lama kali-kali itu yuk kan, harusnya beliau dulu lambo kecaan, jangan diulang balik kawan. Ya karena ya wak beko, ladak melek lambo dilitu kecik kawan Pak. Jadi kerajaan tuh lihat, karena ya beko. Ini capek anggotnya Pak, oh iyalah, lah teman, capek anggotnya kan. Kira bisa nyulang lo Pak, atuh kok karena atuhnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ghafaro, ada sataro. Kedua-duanya maknanya menutupi. Kalau ghafaro itu yang ditutupi hati, kalau sataro perbuatan kita yang Allah tutup. Ya, perbuatan. Ya, semoga kita cepat bertobat. Ya. Berhenti kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu memang sangat dipengaruhi oleh hati, Pak. Tidak bisa enggak? Ya hati itu kan raja itu.
Karena apapun aktivitas yang kita lakukan itu bergantung dari hati. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini kan memang ada segumpal daging. Fa in sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuhnya. Fa in fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, Pak, rusak pula lah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Itulah hati. Itulah hati. Ya. Makanya ketika hati itu kotor, ya, berarti kan rusak. Pati rusak loh, Pak, anggota tubuhnya. Muncuang sembarang mangece saja, Pak. Ndak tentu kata singguang kawan, nan cari lape-lape saja, Pak. Ya kan? Nantangan gilo kama laki tak kama gitu kan. Kerajo ndak batu saja. Ya kan? Itu kan anggota tubuh yang berdasarkan hadis Nabi ini dipengaruhi oleh hati, Pak. Tidak mungkin sesuatu yang rusak dari anggota tubuhnya itu kalau hatinya tidak rusak, Pak. Tidak mungkin. Karena jaminan dari Nabi jelas. Kalau hatinya baik, baik seluruh anggota badan. Kalau hatinya rusak, rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Dan yang merusak hati itu, Bapak Ibu, adalah perbuatan dosa dan maksiat. Setiap kita berbuat dosa, ada bintik hitam. Dan tidak ada usaha kita untuk menutupi atau menghapus bintik-bintik hitam itu. Termasuk dalam masalah ibadah, Bapak Ibu. Mana mungkin kita mampu mendapatkan kenikmatan dalam beribadah ketika hati kita itu memang masih diselimuti oleh kotoran, dosa dan maksiat. Kan tidak sekali dua kali kita bahas, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Sekali lagi, ini bukan hanya sebatas kata-kata, tapi memang pengalaman, Pak, apa yang disampaikan Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Kalau seandainya hati seseorang itu bersih, bersih itu maknanya bersih dari dosa dan maksiat, maka dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Sehingga pendapat ulama, Bapak Ibu, Al-Quran itu bisa menjadi indikator, Pak, bersih tidaknya hati kita. Ya, Pak. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi indikator bersih tidaknya hati kita berdasarkan apa yang disampaikan Utsman bin Affan, Pak. Artinya Utsman bin Affan mengalami bahwa dosa dan maksiat itu menyulitkan seseorang untuk baca Quran, Pak. Berarti kan kita tinggal menakar diri hari ini, Bapak Ibu. Ketika malas untuk baca Quran, itu jangan-jangan memang penyebabnya kotornya hati. Makanya salah satu persiapan menghadapi datang bulan Ramadan, pendapat ulama kan banyaklah bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar, kan gitu. Supaya nanti di bulan Ramadan kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam beribadah. Salah satunya Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran, membaca Al-Quran, ada ulama mengatakan, ya, amalan yang utama di bulan Ramadan itu kan baca Quran kemudian memberi makan. Sekarang kan kita bisa menakar ini, Bapak Ibu. Sudah masuk hari ke-20 ya, Pak Yana. 20 ya. Ada yang 21, 22. Nah, ya, udah 24. Udah 24. Nah, bagaimana bacaan Al-Quran kita? Ya kan? Logika berpikirnya, Bapak Ibu, ketika hati kita bersih,
dan kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah amalan utama di bulan Ramadan, berarti kita bisa menakar, Pak. Apakah hati kita sudah bersih atau belum? Ya. Salah satu indikatornya itu ada di membaca Al-Quran. Itu tidak bisa dibikin-bikin, Bapak Ibu. Tidak bisa dibuat-buat, Pak. Ya, karena sekali lagi pendapat ulama tidak akan mungkin bertemu dua hal ketika dia masih bermaksiat terus rajin baca Quran. Ya kan, tidak akan ketemu itu. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau masih hobi nyanyi-nyanyian, katanya, ya, nyanyi-nyanyian dalam pengertian nyanyi-nyanyi yang mengundang syahwat lah gitu ya, yang apa namanya tuh, bahasa-bahasanya tidak baik gitu ya. Itu jangan harap bakalan suka baca Quran, tidak akan ketemu itu. Tidak akan ketemu kan, ya, tidak bisa, karena itu sangat berhubungan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hitung-hitungannya Bapak Ibu, ya ini kan bukan target menghatamkan Quran, Pak, tapi kan bagaimana Quran ini kita membacanya. Ya kalau punya target Bapak Ibu menghatamkan, alhamdulillah. Tapi ini bukan persoalan menghatamkan, persoalan baca Qurannya. Ya kan? Kalaupun tidak khatam, tapi ya kita baca Quran, ya semoga itu menunjukkan bahwa hati kita ini memang bersih, Bapak Ibu. Itu indikator. Ya kalau belum berarti ya mohon ampunlah kita kepada Allah. Mohon ampun. Sama juga apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhdadil as. Ya, aku mengadu kepada Waqi', guruku Imam Malik, kenapa sulit menghafal pelajaran. Maka Imam Malik mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Karena ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat. Jadi bahasa istighfar Bapak Ibu adalah bahasa agar hati kita itu bersih. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar, Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar, Allah beri kenikmatan ketika kita sholat, Pak. Semoga dengan istighfar, ibadah-ibadah kita menjadi bermakna dalam hidup kita ini. Istighfar. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kalau Nabi satu hari itu kan tidak kurang istighfar beliau dari 70 kali, ya. Kalau dalam satu hadis, di hadis yang lain kan 100 kali. Ya. Fa inni la astaghfirullah fil yaum, ya, aktsara min sab'ina marrah. Sesungguhnya aku beristighfar dalam satu hari itu, ya, tidak kurang dari 70 kali. Ya, atau di riwayat yang lain itu adalah mi'ata marrah, 100 kali. Ya. Ini pernah kita bahas Bapak Ibu. Artinya amalan-amalan istighfar ini, Pak, Nabi saja tidak meninggalkannya. Nabi saja, Pak, yang maksum tidak meninggalkan amalan istighfar. Ya. Kalau dalam hadis yang kita baca tadi tidak kurang dari 70 kali. Kalau dalam riwayat yang lain 100 kali. Ya, kalau di riwayat Muslim itu kan 100 kali. Sekarang kalau kemudian kita mengevaluasi diri kita Bapak Ibu, adakah kita mengamalkan amalan Nabi ini? Ya, membaca istighfar. Kan banyak cara sebenarnya Bapak Ibu untuk, ya, kalau jumlah itu kan bisa saja kita menghitungnya. Ini persoalannya bukan masalah jumlah, masalah memulainya. Masalah memulainya. Ya, kalau menghitung tuh gampang. Ya, dengan jari juga bisa dihitung, Pak. Semoga jari kita menjadi saksi nanti bahwa kita memang mewiridkan istighfar ini, Pak. Makanya ada kalimat mengistighfarkan istighfar itu sebenarnya.
Ya, berusaha bagaimana istighfar ini bisa kita baca dalam keseharian. Kalau Bapak Ibu mencoba 100 istighfar itu tidak habis 5 menit. Tidak habis. Yang membuat berat itu sebenarnya memang setan ini. Setan yang bikin berat. Kalau Bapak Ibu coba 100 kali istighfar tidak habis 5 menit waktunya. Tapi kenapa berat? Kenapa? Kan itu. Mungkin kalau Bapak Ibu pakai kendaraan dari rumah ke kantor, Pak, melafazkan istighfar itu saja selesai 100. Ya. Dari Mutiara Putih ya, Pak, sampai kemari. Itulah biasa 100, Pak. Jauh tuh, apalagi macet kan. Jauh, ya. Kan ya, daripada kemudian menghidupkan musik-musik apa tuh? Musik-musik. Kenapa musik-musik itu? Baguslah mewiridkan istighfar. Dan saya yakin Bapak Ibu, ya saya pribadi Pak mencoba, kalau kita mengendarai kendaraan Pak, itu tidak terganggu dengan istighfar Pak, tidak terganggu. Karena kan lafaz kan, tidak terganggu. Konsentrasi tidak terganggu dengan itu Pak. Tidak tahu ya Bapak Ibu yang mencoba. Kalau saya mencoba tidak terganggu. Ya astagfirullahaladzim. Kan jalan juga dia kan itu Pak, tidak ada. Ya, tapi kalau amalan yang lain saya tidak tahu ya Pak. Ya. Kalau membaca itu, kalau ini kan melafazkan saja, tidak akan terganggu. Tapi kan motivasi kita itu. Semoga sekali lagi Bapak Ibu, inilah yang memotivasi kita. Nabi saja 1 hari tidak kurang istighfarnya dari 70. Berarti beliau itu kan tiap hari itu. Maka mudah-mudahan kita juga mewiridkan ini Bapak Ibu. Ya. Semoga kalimat istighfar itu menutupi dosa-dosa kita tadi itu. Semoga dengan membiasakan beristighfar tiap hari Bapak Ibu, maka dosa-dosa kita di hati ini Allah tutupi sehingga hati kita jadi cemerlang Pak. Ada seseorang bilang, "Ambo Ustadz, ketika meninggalkan dosa dan maksiat itu memang terasa cemerlang pikiran Ustadz." Iya, terasa cemerlangnya. Tapi tidak tahu juga apa yang dimaksud beliau dosa dan maksiat ini Pak. Ya kan mata juga dosa dan maksiat, telinga juga mungkin boleh jadi kan mata yang tidak terjaga telinga itu kan. Tapi kalimat beliau itu Pak. Jadi itu balik lagi ke masalah pengalaman Pak. Kalau kata Utsman bin Affan tadi kan, kalau hati orang bersih baca Quran pasti tidak pernah puas. Kalau beliau pengalamannya itu Pak. Ya, beliau ini dosen Pak. Jadi cerita beliau, saya tinggalkan dosa dan maksiat tuh Ustaz, kok kayak cemerlang pikiran saya, terbuka saja gitu, ide-ide apa semuanya. Itu pengalaman juga berarti. Tapi kita tidak tahu apa maksud dosa dan maksiat. Tapi tentu masing-masing tahu gitu apa dosa dan maksiat. Ternyata betul. Itu yang disampaikan Imam Syafi'i tadi itu Pak. Kecemerlangan itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan istighfar itu mampu mencemerlangkan hati kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau setelah selesai sholat, makna istighfar itu kan menutupi kekurangan yang ada di sholat kita. Karena kita yakin Bapak Ibu, sholat kita ini banyak kurangnya Pak. Banyak kurangnya itu. Termasuk lalainya hati. Sama dengan berdoa. Kan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibud du'a min qalbin ghafilillah. Berdoalah kepada Allah, yakin bahwa doa engkau itu diijabah, dan Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai. Apa makna hati yang lalai kalau dalam berdoa itu Pak? Orang yang berdoa tapi tidak tahu apa yang diminta, itu lalai hati itu. Ya, dia berdoa tapi tidak tahu. Tuh anak Pak minta, ya pokoknya itu nan membaca Ustaz. Dari ketek dulu itu tuh Pak, doa tuh. Tapi tidak tahu diminta. Itu hati yang lalai itu Pak. Contoh umpamanya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Itu termasuk doa yang banyak hafal tuh Pak. Tapi orang tidak tahu Pak. Dia baca tapi dia sendiri tidak tahu itu apa doanya itu kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang banyak orang hafal. Tapi yang membaca sendiri tidak tahu Pak, apa itu doa itu. Maka pendapat ulama, bagaimana Allah mengijabah doa dari hati yang lalai? Itu salah satu pendapat.
Ya, makanya kalau doa itu kalaupun tidak hafal per kata, tapi dia tahu apa yang diminta, itu sudah cukup. Nah, kan itu, Pak. Ya, sebab kalau nggak dia apa per kata itu memang tidak tahu loh, Pak. Banyak atau apalah makasih. Paling tidak apa sebenarnya yang diminta itu. Apa yang diminta? Ya. Ya kalau memang tidak di dalam sholat kan doa itu bisa pakai bahasa kita saja, Pak. Bahkan saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, di samping saya santai ini, Pak. Ya Allah, ambo kapai mengalih. Samping ambo, Pak. Itu sebab gaya bah ambo kapai mengalih. Tolong ya Allah, mudahkan ambo mengalih. Kira-kira begitu doanya Pak, di samping beliau. Mantap. Mantap lah doanya kan. Ya, jale-jale sebab ya nak tahu mungkin apa doa nan kamu baca ambo ke mengalih. Itu tak lo tahu loh, Pak. Doa kan. Itu sedoa lah. Ambo kapai mengalih. Mudahkan ambo mengalih ya Allah. Apa banyak orang belanja kambo. Saya tahu paisa Pak kan. Luar biasa doa beliau. Luar biasa. Ya. Termasuk dalam sholat juga begitu. Ya. Ketika kita tidak memahami apa yang dibaca, itu bentuk kelalaian. Yang boleh jadi itu salah satu bentuk kekurangan kita di dalam sholat. Belum lagi nanti kekusyukan, Pak. Mungkin pikiran kita entah kemana-mana. Kan banyak kurang. Maka istighfar setiap selesai sholat, pendapat ulama, menyempurnakan kekurangan-kekurangan seseorang ketika sholat. Makanya batasan minimal Bapak Ibu kita bergerak itu kata ulama memang di istighfar 3 kali itu, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok kabaranja, baranja lah habis itu. Iko baru salam kanan, salam kiri. HP langsung nyampe. Dah istighfar Pak, HP nyampe. Kenapa HP ditarik dulu? Istighfar dulu. Kalaupun ingin ke belakang, karena mungkin posisi yang memang agak bersesakan, selesaikan dulu yang 3 itu, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru cari tampe. Ya kan? Ya. Astagfirullah. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau saya memang mengamalkan istighfar habis sholat, ya astagfirullah saja, Pak. Tidak ditambah dengan azim, tidak pula ditambah dengan wa atubu ilaih. Karena ada pendapat ulama ya istighfar habis sholat itu cukup astagfirullah 3 kali. Wallahu. Ini perbedaan pendapat di kami. Tapi saya mengamalkan itu. Ya. Jadi itu melengkapi kekurangan dan menyempurnakan amal ibadah kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, termasuk tadi kita baca di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 bahwa istighfar itu memang bisa mendatangkan banyak kenikmatan. Ya, mengampuni dosa, kemudian mendatangkan banyak kenikmatan. Hujan bisa turun dengan lebat dengan sebab istighfar. Ya, seseorang yang boleh jadi sulit mendapatkan anak bisa juga dengan istighfar. Seseorang yang boleh jadi Pak kesulitan dia dalam berusaha, mudah-mudahan dengan istighfar Allah beri kemudahan untuk usahanya. Ya kan? Banyak keutamaan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal yang Bapak Ibu tengok banyak video-video singkatnya ya, itu kan gambaran ketika menginap di salah satu rumah seseorang ya, kata Imam Ahmad bin Hambal, jangan-jangan ini buah dari istighfarnya. Kok bisa saya terdampar di rumah si fulan ini? Ternyata dia memang sambil mengaduk adonan roti, Pak. Dia beristighfar. Sejak kapan kamu beristighfar seperti ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah lama. Ya, sudah lama. Terus kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kau dapatkan dengan istighfar? Kalimat itu, tidak ada satupun yang aku minta melainkan Allah mengijabah yang aku minta itu. Kecuali satu, aku belum ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tak kaji Imam Ahmad bin Hanbal. Kok gara-gara sebulan aja. Kau nak ada tibu mau kemari? Ini kan gara-gara istighfar itu, Pak. Tibu mau kemari kan itu. Jadi banyak keutamaan Bapak Ibu dengan istighfar. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pembahasan kita berkaitan dengan istighfar. Semoga sekali lagi kita mampu ya mewiridkannya. Kalau bahasa sekali lagi mengistighfarkan istighfar, semoga lisan kita ya senantiasa melafazkan istighfar. Bahkan bukan hanya sebatas istighfar, tapi juga ada namanya bertobat. Ya, tobat berarti kan bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang kita perbuat itu. Saya buka diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu kalau ada. Kalau tidak saya cukupkan.
Ada dari ibu-ibu? Ya. Ya bedanya istighfar dengan tobat, sekali lagi Bapak Ibu, istighfar itu tidak menuntut berhentinya perbuatan dosa, tapi paling tidak ada penyesalan, Pak. Tobat baru kemudian menghentikan. Kan begini, kalau istighfar lebih kepada rasa takut sebenarnya. Contoh melihat sesuatu yang tidak bagus langsung astagfirullah. Ada rasa takut ya. Baru kemudian tobat bahwa ambo tidak mengulangi lagi. Itu bedanya antara istighfar dan tobat. Ya, jadi istighfar lebih kepada ya rasa takut tadi itu. Ya jadi kalau ada kawan Pak alun berantinya tapi ala beristighfar ya itu sudah alhamdulillah. Ya kan? Mudah-mudahan berhenti dia. Nya dulu kawan kok Pak, ada istighfar. Lah biasa mungkin mengarajun tuh. Enggak ada istighfar lah. Sekali dua kali lah istighfar Pak. Tibunan ketiganya ani yang salah. Kok ada istighfar lagi. Enggak ada lagi ya. Baik. Nah, cukup Bapak Ibu, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita mendapatkan berkah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawartal arda binur syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma sabbit qalbana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.